si cewek ini mati di situlah intinya itu. Oke. Dulu banyak memakan korban. Jadi ini sosok seperti raksasa dia, Bang. Dan dia yang mohon maaf suka makan darah dia. Ya, dikabarkan meninggal. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di acara Kalapuna. Jadi ini konten baru dan hari ini kita juga kedatangan dua narasumber yang keren banget, yang nice to meet you banget, yang cool banget, Sister Frisly dan Kang Alam. Kang Alam. Terima kasih Bang Mongol. Sehat nih berdua, sehat? Lagi flu. Oh, lagi flu. Aku sehat. Aku sehat jiwa raga, otaknya yang tidak. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang misteri Jalan Alas Gumitir yang ada di daerah Jawa Timur. Oke. Nah, ini kan sebelum kita ngobrolin tentang hal-hal yang mitis di tempat tersebut, ini ada cerita, ada dua pemuda yang sedang berjalan, yang mau pingin jalan gitu kan, pulang kampung. Terus mereka Jalan apa naik ke suatu, Bang? pastinya nggak mungkin jalan karena hanya Nabi Musa lah yang bisa berjalan lama. Ya kan, mereka Betul. naik mobil lah, naik angkutan umum. Sebutlah namanya Eko dan Faisal. Ya kan? Dan mereka menumpangi bis yang ternyata mogok di tengah jalan. Dan karena Eko dan Faisal terburu-buru, mereka akhirnya memutuskan untuk naik bus lain di pinggir jalan yang sama. Kejadian aneh mulai terasa ketika mereka berdua berada dalam bis. Eko merasa penumpang di dalam bisnya semuanya kaku, dingin, berwajah datar dan mirip dengan para penghuni malam di Alas Gumitir. Karena sangat ketakutan, Eko mengajak Faisal turun, namun Faisal sahabatnya menolak dan akhirnya Eko turun sendiri. Saat turun dari bus itu, Eko baru menyadari bahwa dia ternyata ada di tengah hutan yang luas. Eko pun langsung mencari jalan raya untuk pulang kembali. Akhirnya Eko menemukan truk di jalan raya di Alas Gumitir. Kemudian Eko menumpang sampai rumah, sedangkan Faisal sahabatnya secara mendadak setiba di rumahnya dikabarkan meninggal. Oh, jadi si sahabatnya yang Iya. kekeh buat ada di mobil tuh Iya. meninggal. Dikabarkan meninggal, itu pun meninggalnya secara mendadak, dan kejadian ini membuat warga sekitar yakin bahwa ada dunia lain di Alas Gumitir ini. Nah, ini kan berarti kisah yang dialami oleh orang, bukan hasil dari cerita orang. Jadi kadang-kadang kan sebuah cerita bisa dibumbui, bisa juga tidak. Tapi ini kan ada dua orang dan mereka juga mengalami hal yang sama. Nah, gimana menurut Frisly dan Kang Alam tentang kejadian di Alas Gumitir ini? Oke, kalau dari aku, Abang juga pernah dengar gak sih kalau ada orang yang berangkat katanya menggunakan bis hantu? Kalau Mongol pernah naik kereta hantu. Nah, bahkan Abang sendiri pernah ngalamin Pernah, kan? dari Citayam ke Manggarai. Tuh, maksudnya banyak banget sebenarnya proses-proses di mana kita tuh ketarik ke dimensi mereka. Menurut Frisly ya. Dan itu pun tidak semua orang bisa ngalamin. Karena kan kadang mungkin kalau kalian dengar cerita kayak gini, ada orang yang malah penasaran. Datang gue ke Alas Gumitir, mau ngerasain naik mobil atau angkutan umum yang katanya itu bisa kebawa. Tapi ada orang yang tidak mengalami itu, bahkan tidak merasa ada apa-apa. Jadi kalau ditanya pendapat Frisly, menurut aku ini kejadian real karena dari zaman dulu pasti ada campur tangan dari mereka untuk mau terlihat atau ikut andil di dalam hidup manusia. Menurut aku sih kayak gitu sih. Jadi menurut aku ini real sih. Kalau Emang Kang ada. Alam? Saya lebih masuk ke masa lalu. Kalau di daerah sana itu dulu memang sebelum terjadinya ada jalan raya itu ya, itu di sana sudah ada perbatasan-perbatasan wilayah-wilayah gaib. Jadi jurang-jurang yang di sana sampai sekarang masih ada itu dulu banyak memakan korban. Dan korban itu menjadi satu memori, dan ke masa kini dia mengikuti perkembangan Zamannya ya, kita. zamannya manusia dengan kendaraan-kendaraan yang sekarang ada gitu, yang dulu mungkin mengendarai kuda atau yang lainnya gitu. Kalau ini begitu orang mengendarai bis, maka si makhluk-makhluk yang di situ masuk ke dalam bis itu menjadi penumpang, seolah-olah penumpang gitu loh. Jadi saat itu orang yang masuk di dalam bis itu sedang mengalami terbukanya
Pintu goib. Iya, pintu goibnya dia gitu. Jadi dia masuk terbawa seolah-olah ini kejadian yang lumrah gitu. Nah setelah sadar baru dia mengetahui bahwa Ternyata tadi nggak ada Iya, gitu ya. seperti itu. Oke, dan yang salah satu ini kan mengambil keputusan untuk turun. Betul. Nah, kalau Mongol masih ingat banget itu waktu Mongol masih sebelum di Jakarta tuh baru habis batal sekolah itu, terus gua harus luntang-lantung di Jakarta, nyari kos-kosan di Jakarta, ternyata ada kos-kosan kontrakan petak sama harganya dengan kos-kosan. Iya. Oke. Sedangkan kos-kosan kan cuma dapat satu Kamar kamar. aja, Nah, gitu. kalau kontrakan petak itu ada dapur, ada Ada kamar ruang mandi, semuanya. Nah, jadi Mongol choice ngekos di Citayam, di Oke. rumah petak di sebelah deket banget sama Seto Citayam. Jadi itu pengalaman yang gak akan pernah terlupakan, naik kereta dari Citayam ke Jatinegara itu ke Manggarai kurang lebih setengah jam lebih, 40 menitan nyampe. Padahal harusnya Nggak mungkin dong, kan dia harus berhenti Depok lama. Masih Depok, 1 jam lebih kan ya? Depok, terus ini kita cepet banget nyampe. Nah, Tahu-tahu yang ya. kedua adalah gue masih ingat banget di saat kereta terakhir Bogor Jakarta itu jam 9 malam. Nah, itu kan gerbong yang dihindari penumpang tuh selalu gerbong paling terakhir. paling ujung. Iya, ya. Dan nah, Mongol gue coba duduk di situ. Nah, sama dengan yang di Alamin mobil sama itu. Eko Faisal. Yang mereka tuh nggak ngomong, cuma diem begini. Dingin semuanya ya. Terus warna muka mereka tuh nggak hitam loh, maksudnya gue liatnya kayak warna ungu, Oh. kayak lebam, kayak Iya, iya. Udah kayak maksudnya maaf ya tapi kondisi mayat gitu ya. kayak udah warna gimana gitu. Iya, Cuman iya, kan ya itu tadi. Nah, adakah atau mungkinkah dunia lain itu bisa masuk ke dunia kita? Dan kalau mereka masuk menggunakan objek apa, Bang? Buat Kang Alang. Maksudnya apakah menggunakan objek Media benda kah atau ya apa gitu, gitu. ya? Maksudnya Perpindahan kita ke dunia mereka tuh bisa menggunakan dia media. yang kesini ya. Iya, kan umumnya selalu mereka yang nyebrang. Iya, mereka yang nyebrang itu memang itu banyak terjadi ya. Seperti yang Bang Mongol alami itu, memang saat itu Bang Mongol juga sedang dibuka. Oke. Mata batinnya tuh lagi aktif gitu. Jadi saat itu bisa melihat sosok-sosok itu ada di situ gitu. Kalau yang lainnya nggak akan ngelihat, Iya, betul. hanya Bang Mongol aja yang ngelihat gitu. Nah itu mereka itu hadir untuk berinteraksi dengan Bang Mongol. Berarti makhluk dari dunia lain bisa masuk ke Bisa. dunia kita dan kita pun bisa masuk ke dunia Sangat mereka. bisa. Oke, kalau dari Flisly gimana, Dek? Sama sih kalau menurut aku sama yang pernah kita obrolin juga energi kan yang Iya, menghantarkan betul. mereka ke kita atau Betul. kita ke mereka. Iya. Jadi kalau tadi pengalaman Bang Mongol, untungnya sejauh ini aku belum pernah ngalamin kayak gitu. Tapi aku sangat percaya karena bahkan teman-teman terdekatku ada yang pernah ngalamin kayak mereka tuh ngerasa sebentar doang jalan, padahal mamanya bilang kayak seharian tuh nggak tahu kemana, nggak ada kabar. Padahal dia ngerasanya tuh bener-bener naik mobil, iya naik mobil. Lah tadi tuh orang dianterin ke depan rumah, tapi tetangganya bilang loh orang tumben banget jalan kaki gitu. Jadi menurut aku mungkin pada saat itu memang benar energinya lagi sinkron aja, lagi kena gitu. Nah, kan kalau bicara alas itu kan di Jawa Timur tuh ada alas Alas Roban. Itu kan dulu kalau gua belajar sejarah terus dibarengi belajar Wiro Sableng gitu kan. Kan ada ceritanya tuh ya iya kan. lagi. Dengan apa pendekar alas Roban gitu Betul. dengan cemeti apanya gitu kan. Ini kan kita ke alas Gumitir. Nah, ini menurut Frisly ada kejadian apa di masa lalu tentang alas ini? Apakah dulu mungkin menjadi tempat, kan kalau di Bandung itu ada satu wilayah yang menjadi tempat dibilang jin buang anak. Ah iya. Tempat pembuangan anak Di kecil. mana itu? Katanya sih ada di Bandung. Di daerah Bandung. Di alur Ciwidey. Katanya, Bang. Kalau dari yang aku lihat malah di situ itu banyak banget tempat yang dijadikan sebagai pertapaan orang zaman dulu atau para raja. Sebenarnya nggak bisa dibilang raja doang sih. Mungkin kayak Abang bilang tadi pendekar lah, orang-orang yang ingin mencari ilmu, memperdalam ilmu. Karena pada saat tirakat pasti adanya campur tangan dengan bangsa mereka dong. Betul Terus dong. aku lihat mungkin itu kan jalanannya kayak berkelok muter gitu Iya. kan. Nah yang aku lihat malah itu tuh dulu memang udah jadi jalurnya perbatasan mereka, perjalanan mereka. Jadi kalau dibilang ada dukun
katakanlah ada dukun yang sampai saat ini masih aktif, kalau mau buang jin pasti tetap ke sana, ditaruh lah. Oh ada pohon, buangnya ke sana. Karena menurut aku Alas Gumitir sampai saat ini pun masih minim banget pencahayaannya, Bang. Betul. Iya kan, masih nggak kayak mungkin kalau kemarin Alas Puro gitu-gitu, sekarang makin dikenal orang karena kasus yang kemarin besar gitu kan. Tapi kalau Alas Gumitir orang anggapnya itu cuma nama jalan aja. Jadi kayak sekedar dilewatin. Jadi kalau sampai sekarang masih banyak jin, kayaknya itu emang jin-jin dari zaman dulu deh. Nggak heran kalau kuat kekuatannya. Betul. Kalau menurut Frisly. Kalau Kang Adam? Kang Alam. Oh, iya. Kalau kalau iya, kalau enggak. Nggak ada ya. Batunya cakep. Beda. Kalau Kang Alam gimana, Kang? Boleh. Nomor rekening masih sama. Transaksi. Tapi kalau menurut Kang Alam, apakah Alas Gumitir ini memang sesuatu yang segitu spooky-nya karena ada campur tangan dengan masa lalu? Iya, itu salah satu gerbang gaib sebenarnya di sana. Dan ada salah satu makhluk yang sangat mendominasi di sana itu, kalau saya coba masuk ke ranah masa lalunya itu ada sosok siluman yang di sana ada ular naga besar ya, emas, dia kayak mengelilingi bukit gitu. Matanya juga terang. Iya, sama yang satunya yang jaga gerbang itu sosok makhluk yang seperti saya bilang gerenduk. Gerenduk itu di atas genderuwo. Jadi dia besar banget, dan di situ kalau misalkan zaman dulu kalau misalkan ada orang-orang yang pengen memuja itu di situ banyak tumbal yang dipersembahkan di situ. Nah, mungkin salah satunya orang-orang yang ditumbalkan di situ menjadi bagian dari mereka dan bergentayangan di sana. Oke, berarti bisa menjadi makhluk yang penasaran karena kan dikorbankan. Ya. Nah, kalau Itu sisi negatifnya ya. Kalau yang sisi positifnya tadi Frisly sudah jelasin, dari kerajaan sampai ke orang-orang spiritual yang mengambil energi dan karena kan Gangguan di situ ya bisa kalau diserap. para pandita, Ya. para orang-orang sama dulu itu kan kalau pingin berinteraksi dan pingin santai itu mereka kan melakukan yang namanya tapa. Apa? Nah, tapa itu kan otomatis tapa yang Butuh kesunyian. dilakukan dengan cara yang elegan dan keren itu bisa melatih ngerogoh sukmo. Iya tuh, iyo, ya kan. Terus berarti di sisi Alas Gumitir ini berarti ada yang ada yang Positif, ada yang negatif. Makhluk yang berbentuk naga dengan kalau Mongol sih kayak apa ya, mencoba ke Alas Gumitir tuh gua lebih melihat kayak Minotaurus begitu. Oke. Like apa, dia sih bukan sapi kayak Tapi kerbau. ada ininya Iya, kan, ada tanduk, ya. hornnya. Jadi berarti di situ juga ada prinsip yin yang tuh Yin, terjadi ya, betul. ada yang hitam, ada yang putih. Nah, makhluk apa aja yang paling mendominan Dominan. sebenarnya di tempat itu, apakah yang hitam atau yang putih? Kalau dominan sampai saat ini menurut aku lebih besar yang negatif. Oke. Karena emang tempat itu kan tidak banyak kita lihat banyak rumah atau Oke, orang-orang betul. yang memilih tinggal Betul, gitu. betul. Ya, apalagi itu cuma dijadikan Gelap jalan. lagi Iya. ya. Penerangan jalannya Penerang- kalau nggak salah cuma ada dulu berapa tiang listrik gitu. Iya, bener-bener dikit banget. Terus dia tuh cuma ada tanda kalau kita sudah di Alas Gumitir tuh ada kayak bukan gerbang, apa gapura ya? Iya. Kayak gapura gitu untuk masuk. Terus yang aku lihat kalau yang positifnya malah aku ngelihat kayak aku nggak tahu itu Raden atau apa, tapi sosoknya itu kayak pakai Blangkon? iya, Blangkon dengan ini depan apa belakang? depan malah. Oke. Terus dia kumisnya tebal dan itu memang menjaga hutan karena pada dasarnya menurut dia apabila kita secara spiritualnya kita mantap baru kita bisa masuk hutan. Jadi kalau kita memang belum, menurut aku kalau tadi ceritanya sampai si temennya milih untuk berhenti dan tiba-tiba di tengah hutan. Tapi kalau temennya lagi milih enggak, gue mau lanjut gitu. Karena secara spiritual kayaknya temennya ini malah lebih siap untuk menerima ketika dia sadar, oh ternyata dalam keadaan gelap, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu malah bakalan dijaga sama si sosok kakek-kakek itu. Nggak bisa dibilang kakek, si bapak-bapak ya. Itu baik karena dia selalu kayak naruh tangannya tuh seperti ini terus Oh, jadi ke bawah. injek. Seperti itu. Itu Oh. yang kelihatan Berarti banget. sosok priayi dong. Pria itu yang Kan aku lihat. priayi itu selalu begini. Iya, aku ngeliatnya Sosok sih gitu. Berblangkon. Itu yang positif. Tapi kalau yang negatif yang tadi Kang Alam bilang, karena aku juga ngelihat sosok itu yang besar banget, tapi ada Ada tanduknya horn-nya. ya. Iya. Tanduknya juga gede ya, yang Iya, aku lihat gede maksudnya banget. sosoknya tuh
gua kayak pernah ngeliatin tuh di film apa ya yang anaknya Anaknya mau diculik itu nggak sih? Poseidon. Yang Lightning Thief. Percy Jackson yang Minotaurus gede banget Iya, nabrak mobil mamanya itu kan. Nah, gua ngelihat sosok itu di hutan itu tuh lumayan dominan. Nah, itu kemungkinan yang menjadi pencetus banyaknya korban. Iya. Karena beliau memang karakternya adalah Jahat. yoi. Negatif. Dan kayaknya saya ngelihat sesuatu nih. Jadi ada di belokan yang paling ningkung ya. Itu ada sosok perempuan, dia memakai kebaya kadang merah, kadang hijau. Kursi gua goyang. Aku malah ngerasa ada yang nih yuk. Jadi Mungkin ini kali ya. Cantik. aku merinding banget. Nih Kang Alam kalau udah kayak gini bentar-bentar lagi ada yang ini nih ngegambar. Tapi perempuan ini kan sosok yang memang sudah ada di situ dari lama. Iya, dia ini kayaknya berhubungan dengan percintaan di daerah sana gitu loh. Terus sepertinya dikecewakan dan kayaknya si cewek ini mati di situlah intinya itu. Mati di situ dan sesekali dia hadir pas di tikungan itu. Kalau pas yang si pengendara itu sedang terbuka, blank, dia bisa ngelihat itu bisa terjadi kecelakaan karena dia kehilangan fokus dan bisa takut karena takut itu jadi kehilangan fokus, panik. Karena jatuhnya ke jurang dong. jatuhnya ke jurang. Jadi si perempuan itu kayak nyari temen gitu. Dan kebanyakan laki-laki yang diambil. Ya balas dendamnya tuh selalu ke laki-laki. Tuh cowok-cowok jangan Karena sembarangan. kuntilanak juga belum pernah ada sejarahnya nongolin muka ke perempuan. Ke perempuan. Karena kalau dia Kecuali nongolin, perempuannya nantangin bang. ya Bisa jadi. bisa main gaplek bareng. Gosip dong. Gosip dong. Wow. Suka lihat kuntilanak. Saya sih lebih Itu mah udah hantu memilih- receh kayaknya. Ya, karena buat gua kuntilanak tuh salah satu hantu Indonesia yang paling gak jelas. Kerjanya cuma nangis sama ketawa kan? Cuma di atas pohon doang. Gua kadang-kadang mikir lu perempuan apa sih nangkring gitu. Mak bapak lu nggak didik berarti. Rumah lu di mana? Gua cari bapak lu. Turun dianya, sing hilang. Jadi itulah sumber pesugihan yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya itu. Dan itu masih dipercaya oleh warga masyarakat, oleh Masih ada segelintir sebagian. manusia yang boleh dijujur mungkin imannya lemah atau nggak ada iman ya. Karena hampir harus melakukan hal-hal yang bersekutu dengan Jin. jin. Terpaksa biasanya. Terpaksa iya benar. Utang banyak. Pinjol ya. Pinjol. Salah Jadi ambil. pinggip, ini pinjaman gaib. Oh, Pinggip, pinggip. Baik, ya, baik, baik. pinggip. Jadi Kang, menurut Kang Alam, kalau dengan kondisi seperti penampakan atau apa yang harus dipersiapkan khususnya buat teman-teman yang bawa motor, karena yang paling rentan nih yang bawa motor, Kang. Ya. Saya pernah teman Mongol, dia mau berangkat ke Bandung, tapi pakai motor. Apa yang dia lakukan? Karena dia sendiri di kursinya ditulisin ayat kursi. Oh iya. Terus Ditempel. ditempel. Iya, karenanya biar jangan sampai ada yang ikut Yang nimbrung ikut. gitu. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman Mongol. Kalau teman Mongol yang Kristen bahkan didoain. Di lambaran air suci. Iya, dipakein minyak urapan Ya. untuk jangan sampai Ada yang ke geraup gitu. Karena Kang, boleh nggak dilukis siapa yang sudah Akang lihat nih? Soalnya gue boleh jujur, gue bilang kursi gue digoyang itu beneran, Kang. Gue merasakan kayak mungkin tuh si sosok yang gue bilang seperti kuda sapi itu, banteng itu mungkin maunya jangan sampai terbaca. termuncul. Termasuk juga naga. Naga yang kalian juga lihat itu sekarang adalah sedang menutup diri. Iya ya, tapi sebenarnya dia Tidak akan terlihat karena goldennya lebih mempengaruhi. Jadi kalau untuk terlihat sebenarnya cuma satu solusinya, buat mendung. iya. Karena emasnya itu kena matahari nggak terlihat. Iya. Sama dengan kita pakai gigi emas. Kalau kita foto pakai flash nggak kelihatan muka kita, giginya yang. Oh, gitu. Nah, jadi kalau pingin melihat naga yang ada di alas Gumitir itu, solusinya adalah pergelaplah angin. Langitnya dipergelap. Udah matinya semua nih, Bang. Ya, Tergelap. Nggak usah kasihan. lampu. Kasihan tahu Kang Alam panda Jangan, kita ntar nanti dia- nyalahin. Ntar dia Mongol lagi di sini.
Nongol. Oh nongol. Ya kan naganya yang kita perluin. Kita mau pingin naga. Hmm. Boleh. Lukis aja dulu yang udah Kenapa muncul. sih aku diundang di Nanti sini? kami berdua akan mencoba membuka sosok naga itu. Di tengah-tengah pemberani tau nggak? Karena naga itu kakinya 4. Berarti kaliber prince. Nah, jadi kan sambil ke alam melukis, gua tuh mau nanya ke Frisly. Fris, yang namanya pesugihan itu kenapa banyak disukai orang? Kalau menurut aku karena janji yang dikasih sama orang yang dia percaya atau jin yang memang menurut dia tuh malah mengarahkan dia untuk ke arah yang happy-happy aja. Karena gini loh Bang, setahu aku ya sampai terakhir aku kan memang tidak pernah ada buka praktek apapun. Tapi pernah ada yang datang lah ke Frisly yang dia tuh nanya gimana cara menghentikan pesugihan yang dia lakukan. Terus dia bilang, aku tanya dong awalnya emang kayak gimana? Dia bilang dia datang ke salah satu gunung di daerah Jawa juga yang terkenal lah. Terus dia bilang kalau awalnya yang meninggal itu malah musuhnya. Jadi pertama kali yang menjadi tumbal itu yang orang yang paling dia benci. Sampai akhirnya sekarang sudah yang menjadi tumbal itu anak dia sendiri. Sampai dia ngerasa kayak kenapa anaknya nggak kenapa-napa, tiba-tiba masih baik-baik aja tidur bareng, besoknya nggak ada gitu. Jadi Besoknya meninggal. iya, setelah itu dia langsung kayak bener-bener ngerasa nyesel lah. Tapi memang iya, tokonya tuh nggak berhenti orang datang. Nggak berhenti, bener-bener sampai dia bisa bikin buka cabang di beberapa tempat. Jadi menurut aku karena perjanjian yang diberikan sama si dukun, karena kan dia bilang dia punya kayak seperti guru spiritual, tapi menurut aku nggak cocok lah dibilang guru spiritual karena kan Namanya spiritual teacher. Iya, karena menyesatkan kalau gitu dukun. Jadi orang-orang manusia yang kurang beriman atau yang tidak memiliki iman inilah orang-orang yang gampang terpengaruh dengan bujuk rayu Dari mereka-mereka itu dari dari Iya. dunia sebelah. Iya. Nah, kalau sekarang kan juga boleh jujur anak muda juga udah mulai banyak yang menggandrungi hal-hal tersebut. Sumpah. Lah itu gimana ya? Gak ngerti ya Bang, tapi aku di kuliahanku aja, aku tuh punya temen yang dia pakai susuk. Oh iya? Iya, dia pakai susuk. Alasannya menurut dia tuh dia pakai di lidah biar semua omongannya itu benar-benar dipercaya sama Oke. siapapun. Dan dia juga mengaku kalau dia memang tertarik untuk menjadi Native gimana ya? speaker, Iyalah. orator, Iya, pokoknya tertarik seperti pembicara itulah, pembicara. Oh. Jadi emang kalau menurut aku karena krisis percaya diri. Kalau menurut Frisly ya secara gamblangnya Iya. dan masuk akal ya karena kita krisis percaya diri, kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan, kita tidak percaya dengan kekuatan kita sendiri apa yang bisa Kemampuan kita lakukan. diri, Iya. ya. Jadi dia harus mencari orang dan memakai sesuatu gitu. Harus didoping untuk membuat dia berani. Saya juga beberapa kali juga digosipin pakai susu. Oh iya. Bahkan waktu itu gue masih ingat banget gue manggung di Sukabumi. Terus pulang Jakarta katanya gue baru habis masang susuk di Sukabumi. Oh iya. Masang berlian. Karena abang banyak. Nor ini 10 katanya kan di muka gue dipasang. Tanggapan Karena abang maksudnya gimana? begini, teman-teman Mongol yang sesekolah dan teman-teman yang senongkrong, mereka tuh melihat perbedaan Mongol tuh jauh banget. Oke. Dulu gue anak kurus banget, terus sekarang udah kelihatan. Bahkan teman-teman yang angkatan lebih tua bahkan. Jadi mereka mikir bahwa gue pakai susuk. Nah ini yang gue mau beri klarifikasi buat teman-teman Kalapuna, teman-teman Opera Squad bahwa gue sebagai orang Manado, kalau gue harus pasang berlian di muka, gue pasang berlian di bibir dan di lidah, mendingan gue bikin cincin. Betul sih, kelihatan. Iya. Bisa gini. Gitu kan bisa dipamerkan shalom gitu kan. Kalaupun ibadah di gereja yang biasa tepuk tangan begini sekarang begini. Nunjukin. Ya tapi benar sih. Ya dong. Banyak bahkan kalau menurut aku juga dengan perkembangan zaman kayak gini orang mungkin ngeliat Bang Mongol di depan kamera, banyak juga orang yang malah mencari sekutu untuk bilang kalau oh ini mah ngada-ngada tahu ini gini banyak kan. Gue pakai itu di Iya. TV kelihatan putih, katanya gue suntik pemutih. Ya Allah, gue cuman paling banter laser picosurnya Bening klinik, iya. Karena menghilangkan flat di muka gue tuh cakep. Dan menunda penuaan kan? Kalau menunda penua di kulit boleh, tapi kalau di umur kan gak bisa ditunda. Umurnya 45, besok 46, 47 menciut gak bangun. Tapi kan tanggapan Frisly kan Frisly tuh kalau gua pingin masuk ke dimensi lain tuh gua selalu harus preparing dulu. Betul. Karena gue takut gue diraup, ya kan, gue takut diraup. Jadi
dengan adanya Alas Gumitir ini kan sebenarnya wilayah desa lah ya, kan ada penduduk-penduduknya. Lu pernah dengar-dengar tanggapan penduduk tentang gosip-gosip? Iya. Kalau denger tuh waktu itu gara-gara yang viral itu kan tentang desa penari dan sebagainya. Tapi semenjak itu warga di sana pun mengiyakan kalau memang dari zaman dulu tuh banyak lah maksudnya gini, mereka mempercayai tentang secara turun-temurun ada beberapa batu atau pohon yang memang masih sampai saat ini harus diberikan, entah itu sesajen, entah itu sesuatu. Tapi yang mereka percaya itu adalah makhluk di sana tuh untuk menjaga mereka. Malah bukan untuk negatif, karena sejauh ini bahkan mereka bilang semenjak itu viral malah orang-orang jadi takut kan ke daerahnya. Padahal mah selama ini mereka tinggal, punya anak, punya cucu, baik-baik berketurunan aja. mah aman-aman aja. Iya, ya aman-aman aja. Jadi menurut aku tetap balik lagi ke kepercayaan sih. Kalau kita sudah mempunyai sugesti tentang satu tempat itu negatif, dia akan, kalau kita datang kita bakalan pingsan, kita bakalan kesurupan, ya itu mungkin akan terjadi. Karena kan energi itu yang diserap. Betul, itu betul, sih kalau dari Frisly. Oke. Gitu. Berarti gua minta tutup atmosfernya. Iya sih, tapi ini Ya kan, bisa ditutup, jadi bisa muncul dalam lukisan. Tapi kalau mau menaikkan Alas Roban, Alas Gumitir, ada berapa alas ya? Alas Alas Purwo. Purwo. Pulau Jawa ini kan memang pulau yang sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang luar biasa juga ada di Pulau Jawa. Banyak benda-benda gaib yang ada di Pulau Jawa. Tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah yang lain. Iya. Cuman memang selama ini kan selalu banyak naik ke permukaan itu selalu Pulau Jawa. Karena faktor rentetan sejarahnya tuh bisa terdata. Karena mulai dari zaman-zaman Majapahit dan sebagainya sampai ke sekarang generasi itu diceritakan itu akan menceritakan kembali ke generasi yang lebih muda. Iya. Nah, untuk memperingatkan teman-teman yang ada untuk supaya tidak terpapar dengan hal-hal yang tidak logik, mereka tuh harus lebih mendekatkan kepada agama atau? Kalau menurut aku sih yang pertama adalah jangan gampang tersugesti. Dan jangan gampang kena halusinasi. Iya, karena aku pun sebelum aku dinyatakan kalau kata orang Frisly anak indigo, sebelumnya kan aku udah ke psikolog, kemana-mana gitu loh Bang. Karena aku mencari dong, aku kayak ngerasa apa emang aku yang aneh atau memang ini semua cuma hayalan aja gitu, nggak ada. Tapi pada dasarnya memang aku buktinya bisa menceritakan tentang kehidupan yang aku tidak tahu. Contohnya kayak keluarga dari almarhum kakekku yang kakekku tuh meninggal pada saat mamaku SMA. Jadi aku nggak pernah kenal. Tapi aku bisa nyeritain secara gamblang. Jadi itu menurut keluargaku itu informasi yang mamaku aja nggak tahu gitu. Kok bisa? Makanya semenjak itu aku baru mulai kayak oh ternyata memang tidak bisa dipungkiri kalau kita tuh hidup berdampingan dan sangat tipis. Dan berarti apakah makhluk gaib bisa mengambil nyawa manusia? Kalau menurut aku nggak mungkin bisa kecuali ada perjanjian. Kecuali Kalau ada keyakinan. dia nggak ngelepas. Iya, kalau dianya nggak yakin, dianya nggak ada perjanjian, dia tidak menyerahkan diri, nggak mungkin. Iya, betul. Karena yang ngambil nyawa manusia itu hanya Tuhan. Hanya Gusti Allah. Kalau orang Muslim. Jadi tidak segampang itu makhluk-makhluk gaib mengambil nyawa seseorang karena hidup matinya manusia ditentukan oleh Tuhannya. Iya. Betul kan? Betul banget. Ini cepet ya partnernya. Wow. Apakah warga sekitar Alas Gumitir punya ritual-ritual tertentu untuk mereka aman? Kalau ritual setahu aku tidak ada kecuali kuncen-kuncennya. Kuncennya tuh ada memang tanggalan dan juga hari di mana mereka itu bukan Bawa merayakan. sesajen. Iya, memberikan sesajen kepada leluhurnya lah yang menjaga. Karena kan memang masih di daerah sana pun mempercayai kalau ada mahasiswa atau ada kegiatan yang kita memang harus datang ke sana, mereka harus ada perjanjiannya itu. Perjanjiannya dalam artian kalian harus janji nggak dipegang omongan selama 3 hari, nggak ada yang boleh ngomong kasar, nggak ada yang boleh meremehkan gitu-gitu. Tapi kalau kita melanggar ya itu udah resiko dari kita gitu sih. Kalau ritual setahu aku sih nggak ada ya waktu itu. Cuma ketemu sama kuncennya memang bilang ada tanggal dan hari di mana mereka harus memberikan sajen. Seserahan lah ya kepada leluhur penunggu. Masuk. Kang Alam aman? Kang Alam gitu kalau. Kang Alam kalau lagi serius itulah teman-teman bahwa
apa yang muncul terlihat nyata tuh bisa langsung di create sedemikian rupa, dan itu akan menjadi sebuah sebuah hal yang tidak semua orang bisa. Jadi dan buat teman-teman yang tuh ya jangan mencoba juga. Betul. Karena takutnya nanti ke gambar justru bebek gombel kan nggak lucang. Kang, gimana Kang? Aman? Selesai? Mantap. Oke. Teman-teman, inilah hasil lukisan Kang Alam yang dilukis secara live. Itu ada tulisan Mbah Dempur. Ya. Itu nama yang baik ya? Ini tadi saya coba masuk ke wilayah sana. Intuisi saya berinteraksi dengan atmosfer yang di sana itu ada satu gerbang merah di sana, gerbang gaib, dan di situ letak kalau kita bisa masuk ke gerbang tersebut, kita bisa ditemui sosok naga tadi itu. Karena itu wilayahnya sangat dalam yang sosok naga itu. Jadi dia penunggu yang ada di sana yang lebih positif ya. Jadi menunggu alam semestanya itu lebih ke situ dia. Ini naga emas. Ini saya tadi sempat komunikasi, beliau menyebut sebuah panggilan Mbah Dempur. Mbah Dempur. Dempur. Jadi beliau itu sepertinya boleh dibilang sesepuh yang ada di sana sejak masa lalu itu, dan setiap orang yang ingin melakukan sesuatu, entah ritual, entah pesugihan, itu harus melalui beliau dulu gitu. Dan masih ada karisma di sana, sosok beliau itu masih ada. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang bisa diperlihatkan dan melihat sosok beliau seperti Frisly tadi itu melihat dengan santunnya beliau itu gitu. Kalau sosok sebelahnya lagi? Ini yang saya tadi bilang seperti siluman ya, siluman gerenduk. Jadi ini sosok seperti raksasa dia bang, gede banget. Makanya ini kanvasnya mau segede apapun kayaknya nggak muat gitu lah. Jadi dia bisa memperbesar diri gitu, bisa sesuai kemauan dia. Iya, sesuai yang dihadapi juga gitu lah. Dan dia yang mohon maaf suka makan darah dia. Ya. Yang suka makan darah. Bloodholic berarti namanya. Ya. Mereka adalah pencinta yang selalu mencari darah. Kalau sosok naga itu dia lebih ke sosok penumbal atau tidak? Maksudnya yang menjadi korban tuh mengambil tumbal? Enggak, dia itu pure memang alami sudah ada di situ. Jadi memang untuk menjaga kelestarian ya, menyeimbangkan alam. Jadi karena di situ ada negatif dan positif. Nah, si naga ini lebih ada di tengah gitu. Cuman jarang sekali orang bisa yang diperlihatkan, ya. Terus apa lagi Kang yang mungkin yang tidak tertulis tapi yang sudah Kang Alam bertemu gitu ya? rasa? Di sana tuh dulu tuh pohonnya besar-besar banget bang, besar-besar banget, dan di setiap ranting itu ada makhluk, ada makhluk yang bergelantungan, yang banyak banget, yang merambat, yang banyak banget pokoknya kalau bisa ngeliat ke sana. Jadi itu udah bukan sebatas sebuah desa tapi udah sebatas sebuah kota. Ya, kota gaib ya. Yoi, maksudnya iya. Kan kadang kan ada village, ada desa gaib, ada kota. Kampung gaib dan kota. Udah kota. Jadi berarti dia adalah sekali kenapa mau mikir dari sebuah kota? Karena naga. Gede banget berarti. Karena kalau dia ada naga, kan naga itu adalah salah satu makhluk mitos yang paling tinggi. Iya, betul. Nah, kalau dia menjadi makhluk mitos paling tinggi ada di Alas Gumitir, berarti Alas Gumitir itu adalah sebuah kota. Betul. Kalau yang kecil kan ya paling siluman ular biasa atau siluman apa monyet gitu. gitu ya. Ya, naga emas sih udah. Maksudnya kameranya di sana loh, Fris. Enggak. Siluman monyet. Oh enggak gitu. Maksudnya siluman monyet. Iya. Soalnya ngelihatnya ke Mongol gue langsung kayak rasa enggak dong. Iya. Kalau abang kayak gitu, maksudnya siluman kera. Iya. Aku lihatnya ke sana tetap. Oh iya. Jadi buat Kang Alam apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton Kalapuna ini?
Saya tadi sempat komunikasi dengan yang di Mbak jalan Dempur. baju merah tadi, Oh, bukan? oke. Oh iya iya iya. perempuan. Iya. Kalau bisa lewat ke situ itu membunyiin klakson. Oke. Dehembol enggak. Ya? Misi gitu. Ya boleh, dalam hati aja misi atau apapun itu. Karena memang mereka sangat tipis ininya, dimensinya gitu. Iya, Jadi konon gampang kabar- banget dia kelihatan gitu. Konon kabarnya setipis kain sutra. Hei, Iya, dunia goib itu Setipis kulit ari. betul. Hmm. Ini. Oh iya kak, iya benar. Pokoknya dia tipis banget. Kita salah meleng, nyebrang, Bisa. dia nyebrang. Iya benar. Betul. Nah kalau salah nyebrang terus kita masih otak kita masih nice bisa kembali. Tapi kita ngerasain baru 2 jam. Orang rumah ngerasain lu udah hilang 4 hari. Iya. Pengalaman banget kayaknya. Kalau kita kan ya dulu kan close Kelihatan yang diceritakan bukan katanya, tapi sebuah pengalaman. Nyata enggak aja. Kang Alam kita maksudnya ya kalau dulu kan kita melakukan hal-hal seperti itu kan kalau mau ketemu di area segitiga ada meeting apa kan kita berangkatnya segitu. Orang rumah kan mikirnya Yuk. kita kan baru berangkat. Padahal orang rumah bilang orang Udah 5 hari iya, ya udah ndak ada 1 minggu. Nah gitu-gitu. Nah Kang buat Frisly ini Kang Alam kan udah. Jadi kalau melewati itu sebisa mungkin klakson. Tapi ngomongin tentang Kang Alam tadi, bener juga banyak orang yang kadang salah tangkap. Lewat tempat horor yang dilempar tuh rokok. Padahal sebenarnya itu malah kita secara tidak langsung kita memberi makan, kita mengiyakan keberadaan mereka. Ada dari mereka mungkin menerima itu sebagai kayak bentuk terima kasih atau kulon nuwun. Tapi ada dari mereka, oh berarti dia nganggep gue ada nih, gue ikutin. Ada yang malah ketempelan gara-gara lempar kayak gitu-gitu. Jadi Teman-teman jangan lempar iya, rokok ntar kebakaran gimana. tapi dong? banyak loh. Mending banyak permisi. banyak banget bahkan di daerah kota, maksudnya di daerah Bandung kota pun di pinggiran jalan ada tiba-tiba orang tuh ngelempar koin sama rokok karena dianggapnya tuh kayak oh ya udah dengan cara ngelempar nggak diganggu, padahal salah. Kadang kayak gitu pun ada yang menerima itu dengan sebutan kulon nuwun, tapi ada juga yang wah gue dikasih makan nih gitu. Jadi gitu sih, jangan terlalu tersugesti dan tetap apa ya, doa dalam hati tuh nggak boleh putus. Iya, Gitu. jadi buat teman-teman Opera Squad, penonton Kalapuna, Mongol hanya mengingatkan kembali bahwa Anda percaya dengan makhluk dunia goib, oke, tapi jangan memaksa kepercayaanmu kepada mereka yang tidak percaya. Betul. Dan buat teman-teman yang tidak percaya, jangan memaksa ketidakpercayaan Anda kepada mereka yang percaya. Karena umumnya mereka yang percaya pernah ngalamin. Betul. Jadi kita pegang prinsip masing-masing, dan yang paling penting adalah ya udah pegang teguhlah agamamu. Lu yang muslim rajin sholat Jumat, rajin sholat maghrib dari sholat subuh sampai isya. Yang Kristen rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tadarusan teman-teman. Jadi pertebal imanmu, karena dengan imanmu tebal, keyakinanmu kepada Tuhan tinggi, maka kemana-mana engkau melangkah pasti selamat. Betul. Bener nggak Kang? Betul. Atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya sudah panjang lebar. Oh, oke, sama kalau Pak. begitu ya. sangat. Terima kasih udah datang, Sama-sama, Frisly, Kang Alam, Bang. thank you, Swadikap. Nggak boleh ya, nggak, soalnya kok berasa lu berdua kayak orang Thailand. Weh. Nggak apa-apa. Tapi kita berdua tuh sering banget Iya, ya iya. dipanggil berdua kayak Nggak satu apa-apa. paket gitu. Thailand udah. Kalau begitu kan kita bertiga boleh konten bersama. Ih, aku mah nunggu di Bawa YouTube. middle atas, ngebahasnya cakep nih. Setan, tengah, digambar Bawah. deh. Iya, Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Saya Mongol, dadah. Bye. Makasih ya Kang, makasih Frisly. Sama-sama. Thank you.